Salam sejahtera pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Putih di Breaking News. Pemirsa, konflik Hamas dan Israel yang terbaru di Gaza telah menewaskan ratusan orang. Ribuan orang juga mengungsi dari rumah mereka dan berbagai infrastruktur utama rusak. Di Gaza, sebanyak 248 warga Palestina termasuk 66 anak tewas dalam serangan udara Israel di Gaza sejak 10 Mei. Kata Kementerian Kesehatan setempat, 2 dokter termasuk di antara korban tewas, termasuk kepala bagian penyakit dalam di Shifa, rumah sakit utama di jalur Gaza. Di Israel, total 12 orang tewas, termasuk 1 anak, 1 remaja Arab Israel dan ayahnya, 1 warga India, dan 2 warga Thailand. Di tepi barat, total 25 warga Palestina, termasuk 4 yang berusia di bawah 18 tahun, tewas di tangan pasukan Israel sejak 10 Mei, kata otoritas kesehatan Palestina. Tentara Israel mengatakan 5 di antara para korban itu berupaya menabrak atau menusuk aparat di pos pemeriksaan. Sekian dari saya, kembali ke studio. Melanjutkan dari berita yang sudah saya bacakan tadi, sekarang saya akan melanjutkan ke legal issues atau apa saja yang akan dibahas. Yang akan saya bahas hari ini adalah apa saja pelanggaran yang telah dilakukan oleh Israel pada Palestina selama konflik berlangsung. Lalu yang kedua ada bagaimana perlindungan bagi tim medis dan anak-anak menurut hukum humaniter. Yang terakhir, apa saja respon dan bantuan yang didapat oleh Palestina selama konflik berlangsung. Pelanggaran yang dilakukan oleh Israel itu meliputi pertama, menyerang anak-anak dan warga sipil yang bukan merupakan kombatan. Hal ini telah melanggar Konvensi Jenewa Protokol Tambahan atau selanjutnya disebut dengan PT, disingkat, 1 tahun 1977 bab 4 yang mengatur tentang penduduk sipil. Lalu pasal 50 PT 1 tahun 1977 ini juga secara tegas membedakan orang-orang sipil dan penduduk sipil. Juga melanggar pasal 48 yang menentukan pihak-pihak dalam sengketa harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan, dan antara objek sipil dan sasaran militer, dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran militer saja. Yang kedua ada menggunakan senjata terlarang. Selama penyerangannya, Israel juga telah mengakui bahwa ia menggunakan senjata yaitu bom fosfor putih yang sebenarnya telah ada pelanggaran menggunakan benda tersebut, karena hanya akan merugikan penduduk sipil. Lalu ada juga Israel turut menyerang objek sipil termasuk sekolah, rumah sakit, rumah penduduk, jaringan listrik, dan lainnya. Karena terputusnya jaringan listrik dan rusak ke rumah sakit di Palestina itu mengancam kelangsungan hidup penduduk sipil di sana, khususnya anak-anak dan korban yang terluka akibat serangan. Sekarang saya akan membahas mengenai perlindungan bagi tim medis dan anak-anak menurut hukum humaniter. Tim medis dan anak-anak juga warga sipil yang tidak berperang haruslah dilindungi dan jauh dari serangan. Hal tersebut diatur di dalam pasal 51 pasal 7 protokol tambahan 1. Yang dilanggar selanjutnya adalah Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahan tahun 1977. Dijelaskan bahwa medis adalah pihak yang netral yang harus selalu dihormati dan dilindungi dalam keadaan apapun dan tidak boleh dijadikan objek serangan. Selanjutnya, yang terakhir saya akan membahas respon dan bantuan yang didapat oleh Palestina selama konflik berlangsung. Ada respon dan bantuan dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan resolusi nomor 1860 tahun 2009 agar para pihak yang berperang segera mengadakan gencatan senjata. Namun para pihak juga tidak menghiraukan resolusi tersebut. PBB juga telah mengakui bahwa blokade Israel terhadap Gaza merupakan kejahatan perang. Respon dari dunia internasional adalah sebagian besar negara di berbagai belahan dunia, terutama negara-negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, mengutuk tindakan Israel ke Palestina. Lalu dari negara kita sendiri, kita mengirimkan bantuan kepada Palestina. Tidak terasa, kita sudah ada pada slide terakhir, dan saya akan membacakan kesimpulan dari berita dan paparan yang sudah saya berikan, yaitu tindakan Israel kepada Palestina telah melanggar hukum humaniter internasional yang mengatur mengenai tata dan cara berperang serta perlindungan penduduk sipil yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, prinsip pembatasan, dan prinsip pembedaan sehingga dapat dikatakan bahwa Israel melakukan kejahatan perang. Masyarakat internasional masih kesulitan untuk mengadili Israel atas kejahatan yang dilakukannya karena Israel belum meratifikasi Statuta Roma tahun 1998. Padahal sudah banyak upaya dan kecaman dari negara lain atas tindakan ini. Para pembela hak-hak asasi manusia internasional
dengan tegas menyatakan bahwa tindakan Israel merupakan kejahatan perang, bahwa Israel melakukan kejahatan perang, bahkan Badan Hak Asasi Manusia di Israel sendiri pun mengecam tindakan dari negaranya. Saya juga akan memberikan saran terkait paparan yang sudah saya berikan, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa harus lebih menggunakan otoritinya sebagai yang mengklaim dapat mendamaikan dunia, dapat menjaga perdamaian dunia, maka ia harus lebih tegas dan ikut campur tangan dalam menghentikan agresi yang dilakukan oleh Israel pada Palestina. Selanjutnya, untuk menghukum negara yang melakukan kejahatan perang seperti Israel, masyarakat internasional dapat melakukan beberapa tindakan alternatif, yaitu yang pertama, ada pemutusan hubungan diplomatik dan hubungan lainnya dengan Israel. Lalu tindakan blokade yang dilakukan secara kolektif oleh negara-negara atau aktor-aktor internasional lainnya yang selama ini berhubungan baik secara langsung maupun tidak dengan negara Israel. Yang terakhir, menerapkan prinsip yurisdiksi universal di mana setiap negara mempunyai kewenangan untuk mengadili setiap pelaku tindak pidana yang termasuk kejahatan serius tanpa memandang siapa pelakunya, kapan dan di mana kejahatan itu dilakukan. Sekian dari saya, maaf jika ada kekurangan dan salah kata maupun perbuatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga paparan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.